Nenbak sekarang kini nangko tembilang di rumpun lansik tasanda samojo sari rantai bilulu ate param. Ambo bilang sadunan dape nan tinggal untuk nan jadi bangkalai datuk menyudahkan. Nak duo pantun sayang. Kayu kalek kayu surian disamak tumbuh keduanya. Paharek duduk kemanakan mamak pemulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai suatu puak dari rumpun ras Melayu, Minangkabau lah lama dikenal di kawasan Asia Tenggara, bahkan hampir di seluruh dunia peradaban, di timur ataupun di barat. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropah menjelajah ke Asia Timur, atau ke belakang lai sebelum orang-orang India, Parsi, Jo Tiongkok tiba di Kepulauan Nusantara, Minangkabau pula kasabi-sabi juga. Akan tetapi, sampai kini alun ado berita sejarah nan terperinci mengenai kerajaan Minangkabau kuno. Banyak pertanyaan nan alun terjawab. Pabilo masonyo Minangkabau muncul di Sumatera. Siapa pendirinya, siapa raja-rajonyo, sampai di mana wilayah talukannya. Ba'a bentuk pemerintahannya dan lain sebagainya. Ndak surang pun ahli sejarah nan buka suara. Apa boleh buat? Kalaulah kita bertanya kepada tuan-tuan para ahli, apa sebab keterangan tentang negari kami kalam, tuan? Seakan-akan kami pun tak pernah hadir dahulunya. Maka spontan mereka akan menjawab, karena negari angku tidak meninggalkan bukti-bukti ilmiah sebagai bahan penyelidikan sejarah. Memang Minangkabau sangat minim jo prasasti. Dan nan paling parah, kita tidak punya tulisan seperti halnya suku Jawa, suku Batak, Lampung, dan Bugis, dan mencatat perjalanan sejarah negarinya. Untung sajalah ada sebuah candi bertulisan Jawa kuno di Sungai Lanse, dan menarangkan kedatangan Aditya Warman ke Tanah Minang. Kini candi itu diletakkan di Museum Nasional Jakarta. Nah, itulah hanya nan Pajaso meninggalkan bukti bahwa Minangkabau pernah jaya pada abad ke-4 Bale Musehi. Tapi sesudah itu hilang lanyuk pulau ceritonyo sampai kemudian orang Eropah masuk ke Sumatera Barat. Tusana penanga, ambo ingin mengatakan bahwa sabananya Minangkabau punya sumber sejarah nan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber nan tak kalah nilainya dari setumpuak candi-candi, prasasti atau tulisan-tulisan purbakala. Apa itu? Ialah Tambo dan Kaba. Tapi sebelum kalimat ambo habis, para ahli sejarah akan membantah bahwa pendapat itu adalah tidak masuk akal. Pendapat ngawur, asbun, bakatai-katai cerawatnya. Sebab amku itu, Tambo atau Kaba tak lain dari kumpulan cerita-cerita legenda. Atau setidak-tidaknya menurut salah satu buku yang pernah membaca, bahwa Tambo berisi 98% dongeng dan 2% sejarah. Hanya 2%, tidak lebih. Maka kesimpulannya, para sejarawan dan budayawan sependapat menetapkan, pada dasarnya Tambo hanyalah sebagai hikayat dari zaman antah berantah, antai yo antai tidak, tapi banyak bohongnya. Bukti, dicuritakan dalam Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah Datuk Maharaja Diraju. Beliau ko adik bungsu dari Batigo Bedunsana. Kakaknya nan tangah Bagala Maharaja Dipang nan turun ke benua Cina. Nan tua Bagala Maharaja Alif asamu asalnya bangsa Rum. Ayah mereka adalah Raja Iskandar Zulkarnain bin Ziyad alaihissalam nan dikawinkan bidodari dalam serugo 7 pangke. Sedangkan Ziyad alaihissalam ko adalah salah seorang anak Adam dan kurang asuh sampai puluh. Itu kisah dalam Tambo. Nah, kini timbul pertanyaan. Pabilo orang Minang kenal Jodabi Adam? Di mana tahu kalau di serugu ada bidodari? Dari mana datangnya kata alif sebagai huruf awal dari abjad Arab? Sudah pasti informasi semacam itu mereka terima dari pelajaran agama Islam. Artinya Tambo itu disusun orang sesudah Islam masuk ke Minangkabau, baru kira-kira 400 tahun lalu. Sebelum itu, antah. Nah, mereka lanjutkan. Nampaknya Tambo ingin mengatakan bahwa orang Minangkabau adalah bangsa super, bangsa terpandang di dunia.
Sebab di zaman dulu dunia pernah diperintah oleh dua kekuatan adikuasa, yaitu Roma di barat dan Tiongkok di timur. Dan kekuatan ketiga adalah Minangkabau di Pulau Pacu. Dua-dua semua rendah tagak semua tinggi setingkat sedarajat ju negara-negara raksasa di dunia. Hebat. Hebat bukan? Nah, bukti lain. Menurut satu versi silsilah Tambo yang pernah kami baca, adapun Datuk Maharaja Dirajo baranak sepasang anak balam. Nah, laki-laki bernama Datuk Suri Dirajo dan padusi bernama Putih Endah Julito. Endah Julito kawin Jurajo Mauli Warman Dewa, dapatlah anak bagala Datuk Ketemunggungan. Kemudian putri Rajoko dikawinkan pula Jo Cati Bilang Pandai, layalah anak baranam, nantu bagala Datuk Perpatihan Sabatang. Jadi Datuk Ketemunggungan Jo Datuk Perpatihan Sabatang adalah cucu langsung dari Datuk Maharaja Dirajo. Sedangkan beliau ko putra Iskandar Zulkarnain, cucu Zihis alaihissalam. Nah, karena Zihis alaihissalam putra Adam nan ke-39, maka kedua Raja Minangkabau ko nan dikatakan Raja berdua sanak saibu balenaya adalah generasi kelima sesudah Nabi Adam, manusia pertama di dunia. Sedangkan sejarah mencatat bahwa Datuk Ketemunggungan dan Datuk Perpatihan Sabatang sedang memerintah waktu Aditya Warman menaklukkan kerajaan Minangkabau. Tak jadinya pada tahun 1334 Masehi. Lihat Sejarah Nasional karangan Mr. Muhammad Yamin. Oleh sebab itu nyatolah bahwa orang yang menyusun Tambo adalah manusia-manusia bodoh dan tak tahu memperhitungkan waktu. Des orang yang percaya Tambo lebih pandai lagi karena dia otak ada orang bodoh masuk siswa. Tapi tunggu dulu. Nambek kemanakan menaku menahan malu itu baru analisa. Untuk meyakini suatu pendapat kita mesti membanding, menguji sampai di mana kebenarannya. Kok putih tan sasah, kok hitam tan tapo. Kita ada hak membuat analisa, boleh nak sependapat, asalkan argumentasinya ditunjang data dan bisa dipertanggungjawabkan. Memang kalau dilihat kepada tokoh-tokoh yang disabut dalam Tambo, dihubungkan pulau Jokurun waktu kejadian, nampak sekali ketidakwajaran bahkan kecobalau. Bah kalau disingguangnya pulau Perahu nan tadampa di puncak Gunung Merapi, gunung nan tingginya hampir 4.000 meter di atas permukaan laut. Bohong besar itu, tak mungkin. Batu, mereka tu batu. Ambo katakan batu karena orang membaca nanta surat dalam Tambo, tapi ndak arif jon nanta sirit. Nang kene rusak kemenakan. Walaupun kita alun dapat menunjukkan kepastiannya, namun membohongkan seluruh isi Tambo atau 98% cerita khayal, alun dapat itu terima. Sebab siapapun tahu bahwa Tambo adalah hasil karya sastra tertua di Minangkabau. Ini merupakan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui penuturan lisan. Sesuai dengan perkembangan, maka gaya bahasa penyampaian dan versi ceritanya mengalami perubahan-perubahan, tapi bobotnya tetap. Sesudah orang Minang mengenal tulisan Arab Melayu, barulah dibukukan. Maka seharusnya lah, kalau nak mendanga atau membaca Tambo, mesti tahu jo bahasa Tambo. Mempelajari Quran, mesti tahu bahasa Arab. Paham jo nausarah, menguasai ilmu bayan, mantik, dan ma'ani. Baik tujuh mempelajari Tambo. Harus paham jo bahasa Minang kuno. Bisa menguraikan rumus-rumus dan kode-kode terselubung dan penuh teka-teki. Tanpa itu omong kosong sama sekali. Perbenaran kata yang dipakai dalam Tambo adalah kata-kata klasik. Sifatnya semu kabua, atau dikatakan juga kata klise, kata bayang, kata bemisa. Kalimatnya kalimat bersayap dengan 1000 makna. Maka tanpa menerjemahkan dan kemudian mentafsirkan menurut pengertian yang diisyaratkannya, maka Tambo hanyalah merupakan buah khayal dari manusia-manusia bodoh. Kini sianan bodoh. Orang yang mengeluarkan kode porkasko nam tele atau orang yang menakut nam pandia. Siap. Tapeklah peribahasa orang Minang. Usah diarokkan nampak putih dalam bunga kalau bukan mata batin nama main. Untuk itu dibutuhkan kearifan dalam mempelajari Tambo. Kakehkan nanta lamun, kambangkan nanta lipek, baca nanta sirek. Sebab isinya kalau dibalun sebelum kuku, kalau dikambang selebalan. Patut kita pertanyakan kini.
Apakah Nandi Mungkasui dengan keturunan Iskandar Zulkarnain adalah anaknya secara biologis? Apa tidak mungkin bidodari hanya sebagai visualisasi dari putri tercantik umpamanya? Atau serugo sebagai lambang kehidupan glamor penuh kemewahan? Indak kau bisa dijangkau pengertian gunung segadang talua ayam mengisyaratkan orang nan datang dari Jawa. Lai kemungkin kata-kata mengiruk kata langit menyatukan bundukan duang tabang kau daro. Baak kalau diartikan vakuasi, mengungsi atau pindah barangkali? Atau gala bungkuak kepada rajo tiang bungkuak sebagai lambang orang nan tak jujur? Maka saderet pertanyaan nan alun terjawab tentang bagaimana, siapa, kapan, di mana dan lain sebagainya, anda-andalah nan akan mempelajarinya dan menjawabnya. Usah dinantikan orang lain ke membukakan kunci kepu awak. Mereka hanya memandang nan nampak, membaca nan tesure. Akhirnya basuo katu indak jo katu antah. Nah, carilah katu nan iyo atau katu nan indak. Katukan katu nan bone, bangkitkan batang terandam dan sampai lapuak dalam lunau. Kami tinggalkan karangko di kamanakan, sudahkan bangkalai mama, kayamlah pandan dan baturia. Itulah tugas generasi Anda. Silahkan dan selamat bekerja. Baiklah. Untuk sementara kita karek masalah tambo sampai di siko. Kita alih ke soal lain sebuah maraliah sinanjo. Dusanak pendanga kemenakan nan amba hormati. Kebudayaan adalah produk dari perilaku dan sikap mental masyarakat suatu daerah. Dan seni sastra nan tertuang dalam tambo, dalam kaba atau dilukis di bait pantun, papatah, bidal, syair dan ungkapan merupakan cermin dari perwatakan orang Minangkabau. Sesuai dengan kepribadiannya, orang Minang jarang menyatukan sesuatu secara gamblang, secara terbuka atau to the point istilah kerennya. Nah kalau itu orang awakku tidak praktis mada tua mungkin. Tapi nan pasti orang-orang Minang adalah orang idealis, orang kayu dengan imajinasi nan mau utamakan rasu. Sehingga malu dan tenggang menenggang dijadikan standar moral. Inyo mau kuat sesuatu nan nampak dengan nan tidak nampak. Di sekolah kurek budi ketanamnya. Artinya pribadi orang Minang tertutup, batua. Makin jauh terlampaunya sesuatu makin tinggi nilainya. Dan naluri manusia ingin mencari nan terseluar itu. Itu keendah. Nah, kita teruskan kini. Tadi Ambo sampaikan bahwa dalam bermain kato, bertata laku, pula berfikir dan apa saja aktivitas kegiatannya, orang awak cenderung menampuh jalan balikku. Mari kita cari. Dalam batu tua umpamanya, orang Minang selalu mencontoh kepada alam. Mengatakan hitam disabuiknya baro, putih dimisakannya tapuang, ampadu artinya pahit tangguli untuk nemani. Kalau inyo akan mengungkapkan perasaannya, disalurkannya lah lewat pantun. Baik-baik pendek mampu bercerita banyak tentang apa saja. Tapi hanya orang nan arif dan bisa paham. Sebab isinya tersimpan jauh dalam misa jompamu. Coba dangakan sebuah pantun. Pisau sirawi panjang ulu, paukia surau di barangan. Diam dilawi ladaulu, sama so pulau belarangan. Akan hilanglah pesan si tukang pantun kalau asosiasi namandanga tapaku kepada kata-kata dalam arti dan sebenarnya. Fungsi lawi jo pulau di siko hanyalah sekedar memberi kesan untuk menggiring lawan mengecek ke pokok persoalan. Pengertiannya bisa ganda. Agama ke bawah. Kasual asmara, boleh? Hanyuilah buyuang jangan nangan sabab si dia lah punya. Itu artinya tuh. Masalah ekonomi bisa juga. Manggagaulah dulu di kaki limu salamo toko alun tagagai. Oh, dibawa ke soal pendidikan cocok. Nyampang dak lulus si penmaru menganggurlah agak setahun. Masuk ke swasta berjuta betul mintanya. Malai. Ke politik itu nanjale mana? Tangguang kalah di Marcos tinggal di Pangasiangan salamo si Kori berkuasa di Filipina. Aputalah kini. Ke dibawa Jadi pantun cako punya sasaran nan banyak dan luas. Tapi isinya bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu